kita tidak sebaiknya merintis atau membuat aturan agama tidak boleh untuk berpolitik atau mengikuti politik. Om wilahing jati nuhuni jata jate leluhur Nusantara tapi ulu salamulya. Bangsa Indonesia yang telah berdiri dari Sabang sampai Merauke tentunya perlu dan bahkan harus dipelihara eksistensinya. Karena apa? Untuk bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke Nusantara ini jelas tidaklah mudah. Nah, demi kelestarian yang demikian, saya berpendapat melalui ini dengan kejadian seperti kemarin itu ada Khilafatul Muslimin dan sebagainya yang tidak lain tidak bukan itu juga saudara kita. Artinya yang melakoni Khilafatul Muslimin ini kan bangsa Indonesia yang kelihatannya asli namun tidak mutlak berpandangan Pancasila, gitu, tidak mutlak berpandangan Pancasila. Ya, semua ini belum mutlak, namun pandangan yang akan sedikit mengubah Pancasila atau bahkan punya pandangan lain yang selain Pancasila ini memang menurut saya tidak pas. Namun saya juga tidak mengajak untuk membenci, apapun alasannya itu juga warga negara Indonesia. Jadi saya berpendapat apa tidak seyogianya bangsa ini membuat aturan, ya, yang membuat aturan itu siapa? Tentunya sebagai legislasi itu adalah DPR. DPR membuat aturan yang mestinya agama ini tidak boleh untuk berpolitik. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya apakah kita tidak sebaiknya merintis atau membuat aturan agama tidak boleh untuk berpolitik atau mengikuti politik. Koyoto ABRI itu kan seperti itu. Dalam hal ini bukan membatasi agama atau agama tidak boleh berada di Indonesia, itu bukan. Namun untuk lebih menselaraskan, untuk lebih mengeksistensikan atau bisa lebih memunculkan Pancasilanya dibanding yang lain termasuk juga agama. Kalau untuk di Indonesia posisinya apapun alasannya mesti mengedepankan jiwa Pancasilanya. Artinya bukan berarti kita mengabaikan urusan agama, namun agama itu keyakinan dalam dirinya secara eksternalnya tetap harus memayu-hayu ning bawono sesuai kata sepakat Pancasila. Lah yang saya kandung maksud bahwasanya kiranya kita itu perlu ya membuat aturan yang menyatakan bahwasanya agama itu tidak boleh berpolitik. Nah, seperti juga ABRI itu contohnya. Dan lalu saya akan meranak lagi kalau kita hayati bahwasanya memang agama itu tujuannya tidak untuk berpolitik, namun agama itu tujuan utamanya adalah agar kita sungguh-sungguh dalam beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lalu kita bertakwa, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita taat kepada dirinya, taat kepada Tuhannya yang nanti tentunya kita akan bermanfaat bagi orang banyak manakala yang sudah demikian. Jadi sekali lagi pada prinsipnya saya berpendapat seyogianya DPR itu secara seksama mengadakan aturan yang agama itu seyogianya tidak ikut dalam berpolitik, ya. Artinya wadah agama ini adalah untuk menuntun umat, untuk menuntun pribadinya, untuk keselarasan hidup di bumi Bhinneka Tunggal Ika ini yang berdasarkan Pancasila dan tidak carut marut nantinya. Artinya carut maut sudah agama diseret kepada politik seperti sekarang ini kan. Pak Anies sudah mendapat dukungan mutlak dari pemimpin organisasi atau partai tertentu gitu loh. Lah ini yang saya taruhlah kurang mensetujui, ya. Bukan berarti saya benci, saya tidak setuju, tidak cocok bahwasanya bila mana agama itu tidak ada aturan yang membatasi dalam ranah politik,
niscaya hal yang seperti ini, ya, hal yang seperti ini seperti khilafatul muslimin akan selalu berulang-ulang, akan selalu berulang-ulang. Lalu saya juga akan mengatakan bahwasanya untuk paham komunisme ini seyogianya juga sudah menjadi organisasi yang terlarang. Artinya ini harus berimbang, ya. PKI juga ibaratnya bukan berarti mensetarakan agama dengan PKI, ini bukan. Ketegasannya laksana seperti kepada PKI, namun ini lebih lunak karena ini adalah urusan keimanan atau tatanan umat, begitu. Jadi aturan hanya tidak boleh berpolitik saja, namun bukan organisasi yang terlarang, begitu. Bukan organisasi yang terlarang, namun tidak ada yang ke ranah seperti PKI, itu nggak ada. Cuma saya mengatakan bahwasanya seyogianya aturan agama ini, ya, untuk di Indonesia itu ada batasan agar tidak mengikuti yang berpolitik lah. Intinya agama jangan untuk politik. Seperti di Tunisia, karena kerisikannya dari sebentar-sebentar akan mengubah pandangan negara menjadi agama, sebentar-sebentar akan mengubah pandangan negara menjadi pandangan agama, artinya menjadi negara agama. Namun karena memang manusia itu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kalau iman dan takwa itu mungkin bisa bersatu. Namun ketika mohon maaf, keseragaman dalam hal cara beribadat tentu akan berbeda-beda. Saya yakin seyakin-yakinnya, sekecil apapun manusia tentunya ada kadar iman dan takwanya. Jadi saya mengatakan kelihatannya Indonesia itu perlu mengadakan aturan atau menyelenggarakan aturan, ya, membentuk aturan yang pada prinsipnya untuk agama, ya, tidak boleh campur tangan di urusan politik, gitu. Saya rasa demikian. Terima kasih.